Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dengan judul Akhlak terhadap Rasul. Yang dimaksud akhlak terhadap Rasul ialah setiap orang beriman dan Islam, dia harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus berakhlak baik kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah wafat, namun keimanan kepadanya membuat orang mukmin harus berakhlak baik kepada beliau. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai bentuk berakhlak baik kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. A. Mencintai dan memuliakan Rasul. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Beliau merasakan suka dan duka bersama umatnya. Kecintaan Nabi Muhammad tidak terbatas ketika di dunia saja, tapi juga sampai di akhirat kelak. Sebagai umatnya, sudah seharusnya kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Cinta ini akan tumbuh dalam diri jika benar-benar menjadi orang yang beriman dan iman itu tulus lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Mencintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau iman rapuh, maka tidaklah akan dapat mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itulah yang membuktikan beriman atau tidaknya seseorang kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bukti perbuatan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. 1. Mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam yang sampai kepadanya melalui Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi. 2. Mencintai semua berita yang disampaikan oleh Nabi. 3. Berjuang, menegakkan, mengembangkan, dan membela ajaran yang dibawa, serta menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW dari berbagai bentuk bid'ah dan khurafat. 4. Memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Terakhir, memuliakan keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai memuliakan Nabi Muhammad. B. Mengikuti dan menaati Rasul. Mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana rasul-rasul yang lain diutus oleh Allah untuk diikuti dan dipatuhi. Apa saja yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam harus diterima. Apa yang diperintahkannya diikuti dan apa yang dilarangnya ditinggalkan. Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi seluruh umat hingga akhir zaman. C. Mengucapkan salawat dan salam. Salawat adalah jamak dari kata salat yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mengucapkan salawat dan salam bagi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Di samping menunjukkan betapa mulia dan terhormatnya kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan betapa pentingnya perintah bersalawat dan salam itu dilakukan. D. Waktu dan teks salawat dan salam. Selain membacanya, dalam ibadah sholat dianjurkan sebanyak mungkin mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan, terutama sekali tatkala mendengar nama beliau disebut. Nabi Muhammad SAW menilai orang yang benar-benar bakhil adalah orang yang tidak mau bersalawat kepadanya tatkala mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.